Saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini kita kembali bertemu di ruang Senyum Online ini. Nah, ada pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal itu tanda tidak sayang. Udah biasa kali ya, Bapak Ibu dengar. Nah, tapi setidaknya sebelum acara mulai hari ini, saya pengen mungkin teman-teman KPKS yang sudah hadir di sini mungkin udah tahu ya siapa sih beliau Pak Jarod. Cuma saya pengen memperkenalkan kembali bahwa Pak Jarod saat ini kegiatan beliau adalah bekerja di sebagai staf Lembaga Alkitab Indonesia yang bertugas di unit naskah dan penerbitan. Jadi buku-buku Pak Jarod pasti banyak. Pak Jarod menulis buku, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang tertarik untuk membaca buku-buku dari Pak Jarod, silahkan. Ada di LBI, buku-bukunya banyak, buku-bukunya menarik. Nah, Pak Jarod selalu menulis buku-buku baru di penerbitan LBI. Itu sekedar info untuk kegiatan dari beliau. Nah, yang selanjutnya, sebelum acara kita mulai malam hari ini, mungkin juga kita bisa buka dengan doa pembuka. Mungkin yang bersedia. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka dengan doa, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami dapat bertemu kembali di dalam Zoom dengan pengajaran mengenai pertobatan yang akan disampaikan oleh Bapak Jarod. Kami mohon kepadamu, terangilah kami dengan semangat dan karya Roh Kudus-Mu, sehingga dalam pembelajaran ini kami dapat memperoleh hal-hal yang memperkuat iman kita, terutama di dalam menjalani masa Pekan Suci ini di dalam pertobatan kami. Berkati juga Pak Jarod, keluarganya, kesehatannya, dan kami semua yang akan mendengarkan pengajaran dari Pak Jarod ini, sehingga betul-betul akan masuk dan merasuk ke dalam hati kami, sehingga memperkuat iman Katolik kami. Semua doa-doa ini kami mohonkan kepadamu melalui perantaran Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu. Makasih banyak Pak Pius. Nah, tongkat estafet selanjutnya saya serahkan ke Pak Jarod untuk memulai pembelajaran kita malam hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi malam ini, pertemuan yang kedua. Kita bicara tentang pertobatan untuk mengisi masa prapaskah kita yang sesaat lagi akan segera berakhir. Minggu lalu, kita sudah bersama-sama berbicara tentang seruan pertobatan dalam kitab para nabi. Malam ini, menjelang Trihari Suci besok, kita akan berbicara tentang kisah-kisah pertobatan dalam kitab suci. Saya akan share screen terlebih dahulu. Inilah tema kita malam ini, kisah-kisah pertobatan dalam kitab suci. Mungkin banyak yang kurang menyadari ya, bahwa kitab suci kita itu sering juga disebut sebagai kitab perjanjian. Ini karena kitab suci kita itu terbagi menjadi dua bagian besar yang disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Dua bagian ini sama-sama menggunakan istilah perjanjian. Nah, kenapa ya kitab suci kita disebut sebagai perjanjian? Ya karena kitab suci menggambarkan relasi antara Allah dan manusia ini sebagai suatu perjanjian. Hubungan antara Allah dengan manusia, menurut gambaran kitab suci,
itu diikat oleh perjanjian demi perjanjian. Ini seperti kita punya perjanjian dengan pihak lain, di mana masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu, masing-masing itu punya hak dan kewajiban sendiri-sendiri, dan dituntut untuk mematuhinya. Begitulah hubungan antara Allah dan manusia dalam gambaran kitab suci. Ada ikatan di antara kita yang disebut sebagai perjanjian. Pada intinya, isi perjanjian itu adalah Allah berjanji akan mengasihi manusia. Itu di pihak Allah. Nah, di pihak manusia, kita juga dituntut untuk mengasihi Allah. Jadi ada hubungan timbal balik. Allah berjanji akan mengasihi manusia, manusia berjanji akan mengasihi Allah. Dan seluruh kitab suci pada prinsipnya itu isinya itu. Hal ihwal tentang perjanjian. Bagaimana kedua pihak ini bersikap terhadap perjanjian yang sudah diikat bersama. Dalam kitab suci, di pihak Allah itu selalu digambarkan bahwa Dia selalu setia. Nah, di pihak manusia, sayangnya, seringkali kita bersikap tidak setia. Nah, itu sebetulnya isi kitab suci. Allah yang selalu setia dan manusia yang seringkali tidak setia. Nah, karena kita terikat perjanjian, maka ketika kita tidak setia, kitab suci akan menghimbau kita untuk kembali kepadanya, kembali bersikap setia. Maka muncul seruan-seruan untuk bertobat, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Para nabi menyerukan agar manusia bertobat dari segala dosa dan kejahatan mereka. Nah, malam ini, setelah kita mendengarkan seruan-seruan pertobatan dari para nabi, saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan, untuk mendalami kisah-kisah pertobatan dalam kitab suci. Dalam kitab suci, manusia sering berdosa kepada Tuhan. Nah, ketika diserukan agar bertobat, banyak juga yang tergerak untuk kembali kepadanya. Harapannya dengan mendengarkan kisah-kisah ini, kita semua nanti terinspirasi untuk juga bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Kita tidak sendirian, sebab leluhur kita itu juga banyak yang memberontak terhadap Tuhan, membangkang terhadapnya, tetapi mereka tergerak untuk kembali kepadanya, dan Tuhan berkenan memberikan kepada mereka pengampunan. Ada 3 kisah pertobatan yang ingin saya sampaikan. Kalau waktunya cukup, kita akan membahas ketiganya. Kalau tidak, ya saya akan membahas 2, sisanya nanti dibaca sendiri dari presentasi yang saya tampilkan ini. Nanti Anda bisa memperoleh presentasi ini, silakan berkomunikasi dengan panitia. Kisah yang pertama yang akan kita dalami adalah pertobatan Daud. Ini adalah kisah yang sangat terkenal dan dapat kita jumpai di kitab 2 Samuel bab 11 ayat 1 sampai 12 ayat 25. Pada prinsipnya, di bagian ini kita berbicara tentang kisah Daud dan Batsheba. Kisah yang tentu dikenal oleh kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mengadakan kuis kitab suci, lalu mengajukan pertanyaan kepada peserta, Daud dan titik. Nah, jawabannya itu cuma ada 2. Orang akan menjawab Daud dan Goliat, atau yang lain akan menjawab Daud dan Batsheba. Memang ini adalah 2 kisah yang paling terkenal ya, menyangkut Daud. Daud dan Goliat, dan Daud dan Batsheba. Nah, 2 kisah ini adalah 2 kisah yang bertentangan satu sama lain, yang sangat kontras. Daud dan Goliat ini menggambarkan sosok Daud pada saat dia itu imannya sangat kuat. Boleh dibilang inilah titik tertinggi iman Daud. Dia yang bukan siapa-siapa harus berhadapan dengan Goliat, seorang pahlawan yang gagah perkasa, raksasa. Tetapi Daud tidak takut, sebab dia maju, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan Tuhan.
Dan Daud akhirnya menang. Ini kisah Daud dan Goliat. Titik tertinggi iman Daud. Di sisi lain, Daud dan Batseba. Ini menggambarkan Daud ketika dia berada di titik terendah imannya. Dia lupa diri, dia melawan kehendak Tuhan, dia melakukan kejahatan besar. Dan dengan caranya itu, dia menghina nama Tuhan. Nah, inilah kisah kedua ini yang akan kita dalami malam ini. Pada waktu itu, Daud berada di puncak kejayaannya. Dia sudah menjadi raja atas Israel, dan dia berkenan di hadapan Tuhan. Maka kepada Tuhan, Daud dijanjikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan berjanji bahwa keturunan Daud akan memerintah untuk selama-lamanya, dan bahwa kerajaan Daud akan bertahan untuk selama-lamanya juga. Ini dapat kita jumpai di kitab 2 Samuel, bab 7 ayat 4-16. Jadi Daud waktu itu sangat sukses. Dia menjadi raja yang berhasil, dia menjadi raja yang dikasihi oleh rakyat, tetapi juga dikasihi oleh Tuhan. Akan tetapi, yang namanya kekuasaan itu selalu cenderung disalahgunakan. Ada yang mengatakan power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung dikorupsi. Nah, ternyata Daud juga melakukan hal itu. Hal ini sangat disayangkan sebab dia adalah hamba Tuhan yang terkasih, raja pilihan Allah. Tetapi dia tetap saja manusia biasa, dan di puncak kejayaannya, Daud sayangnya melakukan kesalahan yang besar. Mari kita mendalami kisah Daud dan Batseba dengan membaca bab 2 Samuel bab 11 ayat 1. Silahkan. 2 Samuel bab 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ya, kisah Daud dan Batseba diawali dengan gambaran di mana Daud mulai lupa akan tugasnya sebagai raja. Jadi waktu itu pada pergantian tahun, raja-raja biasanya berperang, Daud malah tetap tinggal di ibu kota kerajaan, berdiam di istananya yang sejuk, dan untuk berperang, dia tinggal menyuruh panglimanya yang bernama Yoab untuk melawan Bani Amon. Nah, awal kisah yang seperti ini sudah menandakan sosok Daud sebagai penguasa yang memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungannya sendiri. Dia lupa akan tugasnya. Dia lebih mementingkan kesenangannya sendiri. Dia tidak mau maju perang, dia memilih tinggal di istananya yang sejuk. Kata kunci yang akan sering muncul di bab 11 ini adalah menyuruh. Daud menyuruh Yoab. Nanti Daud digambarkan menyuruh orang untuk bertanya siapa perempuan yang dilihatnya sedang mandi. Lalu dia nanti menyuruh orang untuk mengambil perempuan itu. Nanti dia juga menyuruh Yoab untuk menyuruh Uria pulang dari medan perang. Daud itu seperti bos. Dia suka suruh sana, suruh sini. Dia ditampilkan sebagai sosok yang otoriter. Apa yang dia mau harus dituruti. Kata kunci menyuruh ini penting untuk nanti menegaskan kesewenang-wenangan Daud. Nah, kesalahan kecil, tidak mau maju perang, itu nanti akan merembet ke hal-hal yang lain, yang lebih negatif lagi.
Mari kita lihat ayat 2 sampai 5. Silakan. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Iya, itu ceritanya. Saya kira semua tahu ya cerita ini. Jadi Daud yang bermalas-malasan itu kemudian melakukan hal yang lebih jahat lagi. Ada pepatah yang mengatakan kemalasan itu musuh jiwa. Kalau orang malas, dia mengundang datangnya masalah-masalah yang lain. Awalnya cuma malas, lama-lama kejahatan-kejahatan yang lain akan dilakukan. Dan itulah yang terjadi pada Daud. Awalnya dia malas untuk maju perang. Dia cuma nyuruh panglimanya untuk maju perang, sementara dia bersantai-santai di istana. Kemalasan ini mengundang hal-hal negatif lainnya. Suatu ketika Daud jalan-jalan di sotoh istana. Sotoh itu apa ya? Atap ya. Waktu itu atap di sana itu lurus ya. Jadi kita bisa berjalan-jalan di datar ya maksud saya. Kita bisa berjalan-jalan di atasnya. Nah, Daud berjalan-jalan di situ. Dia melihat ke bawah. Nah, kelihatanlah ada seorang perempuan sedang mandi. Daud penasaran siapa perempuan itu. Tampaknya cantik. Dilihat dari kejauhan. Maka dia menyuruh orang untuk mencari tahu namanya siapa. Lalu kemudian diberitahu namanya Batsheba. Ya, menyuruh lah tadi kata kuncinya. Setelah tahu, maka dia minta agar perempuan itu dibawa ke istana. Dia menyuruh orang untuk membawa perempuan itu ke istana. Nah, padahal Daud sudah diberitahu bahwa perempuan itu adalah Batsheba, istri Uria. Harusnya informasi ini membuat Daud mundur. Daud sebagai raja waktu itu, dia memang boleh punya istri banyak. Tetapi dia tidak boleh mengambil istri orang lain. Kalau mau istri lagi, silahkan cari perempuan lain, tetapi carilah yang belum bersuami. Gak apa-apa. Tetapi Daud tidak mau tahu. Meskipun sudah diberitahu bahwa ini istri orang lain, dia tetap menginginkannya. Daud di sini melanggar 1 dari 10 perintah Allah. Dia mengingini istri sesamanya. Apalagi suami dari perempuan itu adalah Uria. Uria ini adalah prajurit Daud sendiri. Ini sesuatu yang sangat keterlaluan. Sang pimpinan mengambil istri bawahannya. Maka di sini kita sebetulnya sedang bertemu dengan kisah yang penuh nafsu. Kita ketemu dengan sang raja yang lupa diri, lupa daratan, sang raja yang merasa berhak melakukan apa saja yang diinginkannya karena dia merasa sebagai pemimpin tertinggi dari kerajaan Israel. Nah, kisah berlanjut, Daud tidak mau tahu, dia ambil Batsheba, lalu terjadilah apa yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Daud melakukan kejahatan seksual terhadap Batsheba. Lalu kemudian setelah itu berlalu, datanglah kabar buruk kepada Daud. Batsheba mengatakan bahwa dia mengandung. Ini adalah satu kabar buruk ya. Karena tindakan Daud terhadap Batsheba itu tidak didasari oleh cinta, tetapi karena nafsu. Mengetahui bahwa
Batseba kemudian mengandung, ini tentu suatu kabar buruk bagi Daud. Kalau sampai orang tahu bahwa yang melakukan itu adalah Daud, dia akan dijatuhi hukuman yang berat, bahkan hukuman mati. Karena itu Daud kemudian berpikir-pikir bagaimana caranya supaya dia lolos dari hukuman mati. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa seringkali ketika kita berusaha menutupi suatu kejahatan, kita terdorong untuk melakukan kejahatan lainnya. Itu yang terjadi pada Daud. Diawali dengan kemalasan untuk maju perang. Dia kemudian melakukan kejahatan terhadap seorang perempuan. Karena perempuan itu mengandung, maka nanti Daud harus menutupi dengan tindakan lain. Begitu terus sampai nanti dosa Daud bertumpuk-tumpuk. Nah, apa siasat Daud supaya orang tidak tahu bahwa dia sudah melakukan kejahatan seksual terhadap Batseba? Mari kita baca bab 11 ayat 6 sampai 8. Silahkan. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Ya, siasat Daud adalah dia meminta agar Uria disuruh pulang. Dalam pikiran Daud, dalam rencana Daud, nanti kan Uria pulang. Uria nanti beristirahat di rumahnya. Kemudian Uria akan kembali ke medan perang. Nah, kalau orang tiba-tiba melihat Batseba mengandung, mereka tidak akan heran gitu. Oh, dia mengandung karena memang waktu itu Uria suaminya sempat pulang dari medan perang, maka itu bukan sesuatu yang aneh. Jadi bayi yang dikandung Batseba nanti akan dikira orang sebagai anaknya Uria. Tidak masalah. Jadi kejahatan Daud tidak akan ketahuan. Tetapi celakanya siasat Daud gagal. Sebab Uria tidak mau pulang ke rumah. Uria adalah seorang prajurit yang punya komitmen tinggi. Dia berkata, "Masa saya pulang ke rumah senang-senang dengan istri saya, sementara teman-teman saya itu masih berlaga di medan perang. Saya tidak mau." Nah, jadi Uria tidak pulang ke rumah, dia tetap di istana. Daud kemudian bingung, wah ini bagaimana caranya? Uria ternyata tidak mau menjalankan rencana yang dirancang oleh Daud. Uria tidak termakan siasat yang diterapkan oleh Daud. Maka Daud kemudian melakukan suatu kejahatan yang besar. Dia merancang pembunuhan terhadap Uria. Bab 14 sampai 15 silahkan. Paginya Ayat 14 sampai 15 silahkan. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Ya, Daud menulis surat kepada Yoab. Surat ini nanti dibawa oleh Uria, ini sangat tragis ya. Uria nanti membawa surat kepada Yoab tanpa tahu bahwa isi surat itu sebetulnya perintah yang mengarahkan dia pada kematian gitu. Daud menulis surat kepada Yoab supaya menaruh Uria di medan peperangan yang paling dahsyat, kemudian ditinggal pergi. Biarkan orang itu mati. Yoab kemudian menaati perintah Daud, maka singkat cerita, Uria akhirnya tewas di medan perang. Nah, di sini kita ketemu dengan dua orang yang sangat
berbeda, sangat kontras antara Daud dan Uria. Daud adalah seorang raja. Raja itu wakil Tuhan. Harusnya dia memahami perintah Tuhan. Harusnya dia menjadi orang yang sungguh-sungguh baik. Sementara Uria, dia cuma prajurit rendah. Dia menaati saja perintah atasannya. Jadi Daud jelas di atas Uria. Tetapi Daud yang posisinya ini sebetulnya sangat terhormat, ternyata dia sangat hina. Dia melakukan kejahatan yang sangat besar. Dia melanggar perintah Tuhan. Sementara Uria, dia adalah orang yang tahu akan komitmen. Dia tidak mau bersenang-senang sementara situasi sedang susah. Dia solider dengan teman-temannya. Dia adalah orang yang baik. Dan ironisnya lagi, Daud itu orang Israel, umat pilihan Allah. Sementara Uria ini sebetulnya adalah orang asing. Tetapi orang asing ini jauh lebih mulia hatinya daripada orang yang adalah anggota umat Allah. Kok bisa begitu? Ini kontras yang ditampilkan itu sangat tajam dalam perikop ini. Nah, singkat cerita, Uria akhirnya tewas, Daud merasa diri aman. Lalu kemudian dia mengambil Batseba sebagai istrinya, anak yang dikandung oleh Batseba kemudian dilahirkan dan dianggap sebagai anak Daud yang dilakukan Daud sesudah dia menikahi Batseba. Jadi kejahatan Daud rasa-rasanya aman, tidak ada yang tahu. Akan tetapi Tuhan tahu. Maka kemudian Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Daud. Mari kita baca bab 12 ayat 7 sampai 12, silakan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkau orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Tetapi telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan tewas dengan pedang, dan istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ya, ini perikop yang panjang sebetulnya, kita tidak bisa membahas semuanya. Tetapi, singkat cerita ya, yang dilakukan Daud tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui semuanya. Maka Tuhan kemudian mengutus Nabi Natan untuk menegur dan menjatuhkan hukuman kepada Daud. Natan datang kepada Daud dengan suatu cerita untuk menjebak sang raja. Diceritakan tentang seorang kaya yang punya banyak domba dan seorang miskin tetangganya yang hanya punya seekor domba betina. Orang kaya itu akan kedatangan tamu, maka dia mengambil domba dari orang miskin itu.
Cerita ini tujuannya untuk menjebak Daud, untuk memancing emosi Daud, agar Daud memberikan keadilan sebagai seorang hakim. Dan Daud terpancing. Daud marah mendengar laporan itu, dikiranya itu suatu kisah nyata, dan Daud diminta untuk memberikan keputusan. Maka kemudian Daud dengan marah mengatakan, itu suatu hal yang tidak adil. Orang kaya itu harus membayar dendanya 4 kali lipat. Lalu kemudian Nathan kemudian mengambil kesempatan itu untuk langsung menjatuhkan tuduhan kepada Daud. Engkaulah orang itu. Lalu kemudian masuklah seperti yang tadi sudah dibaca. Yang intinya, Daud sudah ketahuan, dan karena dosanya yang berat itu, maka kemudian Tuhan menjatuhkan hukuman yang berat kepadanya. Ini karena Daud sudah mencemarkan nama Tuhan. Tuhan sudah memilihnya sebagai raja. Tuhan sudah memberinya anugerah yang luar biasa. Kalau masih kurang, nanti Tuhan akan memberikan lagi. Tetapi Daud malah melakukan sesuatu yang memalukan, mengambil istri orang lain. Maka kemudian Daud dijatuhi hukuman berat. Seperti rumus yang diyakini waktu itu tentang keadilan. Kejahatan yang ringan akan mendapatkan hukuman yang ringan, kejahatan yang besar akan mendapatkan hukuman yang besar. Itulah keadilan. Dan Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Daud, hukumannya itu berat. Ini bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena Dia adil. Nah, Daud sebetulnya menjatuhkan hukuman bagi dirinya sendiri ya. Ketika diceritai seperti tadi, dia lalu murka, dia berkata orang itu harus dihukum mati dan harus membayar denda 4 kali lipat. Nah, hukuman ini dijatuhkan kepada Daud sendiri. Maka dia mendapat hukuman mati, harus membayar denda 4 kali lipat. Nah, sementara itu di pihak Tuhan dijatuhkan hukuman yang lain, yaitu pedang tidak akan menyingkir dari keluarga Daud. Nah, sejak saat itu nanti keluarga Daud akan penuh dengan konflik ya, satu sama lain saling membunuh. Ini dipandang sebagai penggenapan hukuman dari Tuhan. Pedang tidak akan menyingkir dari keluargamu. Istri-istri Daud akan diambil secara terang-terangan. Ini juga merupakan hukuman dari Tuhan karena Daud sudah mengambil istri orang lain, yaitu Uria. Nah, apa reaksi Daud setelah dijatuhi hukuman yang sangat berat seperti ini? Dia kemudian berkata, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bab 12 ayat 13. Daud merasa bahwa kejahatannya sudah dibuka semuanya. Semuanya sudah ketahuan, tidak ada yang bisa dia tutupi. Daud tidak bisa berkelit lagi. Maka dia pun mengakui dosanya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Itu kalimat yang disampaikan Daud. Dan dengan kalimat ini, dia menyatakan pertobatannya. Apa reaksi Tuhan setelah mendengar pengakuan Daud seperti itu? Melalui Nabi Nathan, dia mengatakan, karena kamu sudah menyesali kesalahanmu, maka Tuhan berkenan memberinya keringanan hukuman. Hukuman mati yang tadi dijatuhkan oleh Daud kepada dirinya sendiri dicabut. Tetapi hukuman yang lain akan tetap harus ditanggung oleh Daud. Setidaknya di sini Daud sudah mendapatkan keringanan hukuman. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kisah pertobatan Daud. Dia berdosa besar, karena dosanya besar, maka hukumannya juga berat. Tetapi ketika Daud mengakui kesalahannya, dia menyesal, Tuhan berkenan memberinya keringanan hukuman. Dan kemudian meskipun Daud seperti itu, dia tetap disebut sebagai hamba Tuhan yang terkasih. Dia memang berbuat dosa, tetapi dia tidak segan untuk menyesali dosa-dosanya. Daud tidak segan untuk bertobat. Nah, dari kisah pertobatan Daud ini,
dan kejahatan yang dilakukannya, sebetulnya banyak sekali yang bisa kita ambil sebagai bahan permenungan. Yang pertama, ternyata dalam kitab suci kita itu ada skandal. Sering orang merasa terganggu. Kok bisa ada kisah Daud dan Batseba dalam kitab suci? Kitab suci kan suci. Kitab suci, namanya saja kitab suci. Isinya tentu harus suci. Tetapi kenapa ada kisah yang tidak suci? Seperti kisah Daud yang melakukan kejahatan seksual kepada Batseba. Jadi banyak orang memandang kisah seperti ini mengganggu dan tidak seharusnya ada dalam kitab suci. Sebab kisah itu tidak suci. Nah, untuk menjawab protes seperti itu, harus kita katakan bahwa memang Alkitab kita ini kitab suci, tetapi tidak berarti isinya itu suci semua. Karena kitab ini bermaksud menuntun umat kepada kesucian, tetapi dengan kisah-kisah yang real, yang nyata, yang dialami oleh manusia. Maka dia tidak hanya menampilkan kisah-kisah yang suci saja, tetapi juga kisah-kisah yang tidak suci. Ada pembunuhan, ada pencurian, dan ada perzinahan seperti ini. Ada kejahatan yang berat seperti ini dimasukkan dengan tujuan agar kita belajar dari kisah-kisah itu. Kisah Daud dan Batseba dimuat dalam kitab suci tidak untuk ditiru. Ya, jangan sampai bapak-bapak di sini punya ide, saya ingin seperti Daud. Naik ke atap rumah untuk melihat orang mandi. Nah, itu bukan seperti itu. Kisah Daud dan Batseba ditampilkan dengan tujuan agar kita belajar darinya. Jadi, memang dalam kitab suci kita ada banyak kisah-kisah yang tidak suci, tapi tujuannya baik, yakni untuk menuntun pembaca sekalian agar belajar dari kekurangan, kelemahan leluhur kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada mereka. Yang kedua, kisah Daud dan Batseba, kisahnya tidak senonoh. Orang menuduh seperti itu dan sebetulnya menurut banyak orang tidak layak masuk dalam kitab suci. Tetapi kalau mau dilihat dengan secara mendalam, dengan hati yang terbuka, memang kisahnya tidak pantas, tidak senonoh, tetapi kita bisa melihatnya secara positif bahwa kisah ini jujur, berani, dan realistis. Dalam konteks pengajaran, kisah yang seperti ini kisah yang bagus. Justru kisah yang bagus. Ketika kita diajak untuk bertobat, kita sering mengatakan, saya ini sudah terlalu banyak dosanya. Apa mungkin saya diampuni oleh Tuhan? Nah, lihat Daud, dosa Daud itu mungkin berlipat-lipat jauh lebih berat daripada dosa kita. Dia ini orang pilihan, tetapi ternyata pernah jatuh ke jurang kenistaan yang sangat dalam. Tapi dia mau kembali. Nah, kita bisa meneladani Daud. Dosa kita tidak seberat Daud misalnya. Kalau begitu, Daud saja diampuni, apalagi saya. Jadi kisah seperti ini justru jujur, ya. Jujur. Kitab suci kita tidak menutupi orang-orang, ya. Daud ditampilkan yang baik-baik saja, tidak. Yang jelek-jeleknya pun ditampilkan jujur, berani, realistis, ya. Namanya manusia pasti pernah berbuat dosa. Daud juga manusia, pasti dia berbuat dosa. Nah, dosa-dosanya diceritakan, ya. Sebetulnya dalam Perjanjian Lama tidak ada satupun orang yang muncul dalam Perjanjian Lama itu orang yang 100% suci. Selalu ada kekurangan, selalu ada kelemahan. Dan itu realistis. Dan dari mereka justru kita bisa belajar. Mereka bisa bertobat, kita pun bisa bertobat. Lalu tentang panggilan Tuhan, kita bisa merefleksikan itu. Ketika Tuhan memanggil seseorang, itu bukan berarti orang yang dipanggil Tuhan itu adalah orang yang 100% baik, 100% kuat. Tuhan memanggil seorang manusia. Manusia itu pasti punya kekuatan, punya juga kelemahan. Dia punya hal-hal yang positif,
tapi juga pasti punya hal-hal yang negatif. Tetapi itulah manusia, dan Tuhan memanggil manusia yang keadaannya seperti itu. Maka ketika seseorang dipanggil Tuhan, itu artinya dia itu diberi tanggung jawab. Dia harus memanfaatkan kekuatannya untuk melayani Tuhan, tapi dia juga harus berusaha untuk mengurangi atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Dia selalu dituntut untuk memperbaiki dirinya. Dia harus bertobat dari hari ke hari. Itu panggilan Tuhan. Maka ketika seseorang yang merupakan orang pilihan Tuhan, ternyata dia mengecewakan, yang disalahkan bukan Tuhan. Yang disalahkan ya orangnya sendiri. Dia tidak memperbaiki kekurangannya. Dia malah lalai. Dia malah kemudian lupa diri. Malah lupa akan tanggung jawabnya. Dipanggil justru diberi tanggung jawab yang besar. Dan itu harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita ambil contoh misalnya ketika Yesus memanggil murid-muridnya, yang dipanggil oleh Yesus menjadi murid-muridnya itu bukan orang-orang yang sempurna semua. Semuanya punya kelemahan. Maka ketika Petrus misalnya berkhianat kepada Yesus, yang disalahkan jangan Yesusnya, tapi Petrusnya. Kenapa dia sampai menyangkal Yesus sampai 3 kali. Begitu juga ketika Yesus memanggil Yudas, Yudas ternyata berkhianat menyerahkan Yesus kepada musuh, yang disalahkan bukan Yesusnya, tapi Yudasnya. Kenapa dia tidak memperbaiki dirinya, melihat kelemahannya, lalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini konsep panggilan Tuhan dalam kitab suci. Memanggil seseorang yang punya kekuatan dan kelemahan, dan orang diundang untuk memperbaiki dirinya dari hari ke hari. Lalu tentang kekuasaan. Kita bisa merefleksikan bahwa kekuasaan ini berbahaya. Mudah untuk disalahgunakan. Karena itu ketika seseorang diberi kekuasaan, dia harus berusaha menjalankan kekuasaan itu dengan etika, dengan penuh etika, dengan penuh tanggung jawab. Jangan dipakai untuk keuntungan diri sendiri, tetapi harus untuk menyejahterakan orang lain. Dan kekuasaan ini harus dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika orang-orang yang diberi kekuasaan ini idealismenya luntur, lalu kemudian dia jatuh ke dalam kesalahan, kita atau orang-orang itu diundang untuk bertobat seperti Daud. Ya, pertobatan memang mungkin tidak menyenangkan, tetapi itulah yang terbaik supaya dia tetap bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan, orang yang berguna bagi sesama. Nah, apa yang terjadi pada Daud, kita bisa lihat dalam sudut pandang konsep keadilan menurut Perjanjian Lama. Seperti saya katakan tadi, prinsip Perjanjian Lama adalah pembalasan yang setimpal. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ketika seseorang melakukan kebaikan, Tuhan pasti akan memberkati. Ketika seseorang melakukan kejahatan, Tuhan pasti akan menghukum. Kebaikan orang itu besar, berkatnya besar. Kebaikan orang itu kecil, berkatnya kecil. Kejahatan orang itu besar, hukumannya besar. Kejahatan orang itu kecil, hukumannya ringan. Maka, hukuman Tuhan kepada Daud dijatuhkan dengan konsep seperti itu. Hukumannya mungkin terasa bagi kita kejam berat, tetapi itu sebetulnya adil menurut mereka. Ya, Tuhan berlaku adil. Kisah Daud dan Batseba ketika pada akhirnya Daud dihukum oleh Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Kisah ini menggambarkan keadilan Tuhan. Namun, kisah ini juga menggambarkan belas kasihan Tuhan. Ketika Daud bertobat, Tuhan kemudian membatalkan hukuman yang terberat yang sebetulnya harus ditanggung Daud, yaitu hukuman mati. Hukuman mati dicabut oleh Tuhan karena dia berbelas kasihan kepada orang yang bertobat. Maka kisah ini di satu sisi menggambarkan keadilan Tuhan, tetapi di sisi lain juga menggambarkan belas kasihannya. Maka dari itu, bagi orang-orang yang berdosa, kisah ini diharapkan memberi inspirasi. Kalau saya bertobat, betapapun berat dosa saya, memang saya akan tetap harus menanggung hukuman, tetapi belas kasihan Tuhan pasti juga tidak akan dilupakan olehnya. Dia pasti akan mengasihi saya sejauh saya punya niat baik untuk
kembali kepadanya. Ya, itu kisah pertama kita, yaitu tentang pertobatan Daud. Nah, sekarang kita akan beralih ke kisah yang kedua, yaitu pertobatan Nabi Yehezkiel. Tadi pertobatan seorang raja, sekarang kita akan melihat pertobatan seorang nabi. Kita akan mendalami Yehezkiel bab 2 ayat 1 sampai bab 3 ayat 3. Kisah ini pada pokoknya bercerita tentang panggilan Yehezkiel untuk menjadi nabi Tuhan. Sebelum kita mendalami perikopnya, mari kita berkenalan dulu dengan Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel. Yehezkiel ini punya arti yang sangat bagus. Nama Yehezkiel ini punya arti yang sangat bagus, yaitu Allah menguatkan. Yehezkiel adalah seorang nabi yang berkarya di tanah pembuangan Babel. Sebelum dia mengalami pembuangan di Babel, Yehezkiel tinggal di Yerusalem, dan dia waktu itu adalah seorang imam muda. Dia berasal dari kalangan atas, seorang yang sangat terpandang, masuk sebagai kaum elit, ya. Sebab dia adalah seorang imam muda yang bertugas di Bait Allah. Ini termasuk imam-imam kelas atas. Tetapi pada tahun 598 sebelum Masehi, nasib Yehezkiel itu berubah 180 derajat. Sebagai anggota kaum elit, dia diangkut oleh penjajah. Waktu itu Yerusalem diserbu oleh pasukan Babel, dan pasukan Babel mengadakan pembuangan. Orang-orang yang dipandang berbahaya, orang-orang yang dipandang punya potensi untuk melakukan pemberontakan, itu diangkut ke Babel. Nah, Yehezkiel termasuk di antara mereka yang dibuang ke Babel. Nah, sejak itu hidup Yehezkiel berubah total. Tadinya dia anggota kaum elit, kemudian di tanah pembuangan Babel dia tidak lagi, dia bukan lagi siapa-siapa. Nah, 5 tahun sesudah dia berada di tanah pembuangan Babel, yaitu tahun 593 sebelum Masehi, Yehezkiel kemudian dipanggil untuk menjadi nabi Tuhan. Nah, sejak saat itu, Yehezkiel berkarya sebagai seorang nabi, dan dia bernubuat untuk orang-orang Yehuda yang berada di tanah pembuangan Babel. Nah, bagaimana ceritanya sehingga Yehezkiel dipanggil untuk menjadi nabi Tuhan? Cerita tentang panggilan Yehezkiel ini dapat kita jumpai di Yehezkiel bab 2 ayat 1 sampai bab 3 ayat 3. Mari kita baca bab 2 ayat 1 sampai 7. Silakan. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak.
mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat dengan kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Ya, ini adalah kisah panggilan Yehezkiel. Kisah panggilan ini diawali dengan tindakan Tuhan yang telah memilih Yehezkiel. Tuhan digambarkan mendatangi Yehezkiel secara langsung. Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada Yehezkiel. Dikatakan, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Yehezkiel disapa sebagai anak manusia. Anak manusia ini bukan anak manusia gelar yang disandang oleh Yesus ya. Kalau Anda lihat, anak manusia ini ditulis dengan huruf kecil semua. Maka anak manusia di sini itu artinya sederhana saja. Yehezkiel dipandang sebagai anaknya manusia. Yehezkiel adalah bagian dari manusia. Maka di sini, dengan sapaan ini Tuhan menegaskan perbedaan besar antara dirinya dengan Yehezkiel. Dia itu Allah. Yehezkiel itu anaknya manusia. Yehezkiel itu manusia. Allah itu maha kuasa. Yehezkiel sebagai manusia, dia adalah insan yang penuh dengan kelemahan. Allah itu baka. Sementara Yehezkiel sebagai manusia adalah makhluk yang fana. Jadi ada perbedaan besar antara Tuhan dengan Yehezkiel. Dan Tuhan yang berbeda, sangat berbeda ini, pada saat itu berfirman kepada Yehezkiel. Ini untuk menegaskan kemahakuasaannya, di sisi lain menegaskan bahwa Yehezkiel adalah manusia yang hina. Ya. Dua pihak yang sangat bertentangan. Tetapi meskipun Yehezkiel adalah manusia biasa, manusia yang hina, manusia yang lemah, Tuhan menghendakinya untuk menjadi nabi. Tuhan akan mengutus Yehezkiel untuk menjadi nabinya. Dan Yehezkiel diutus kepada orang Israel, kepada kaum Israel yang berada di tanah pembuangan Babel. Mereka ini disapa sebagai kaum pemberontak. Julukan kaum pemberontak ini mau menegaskan bahwa tugas Yehezkiel ini tidak mudah. Sebab yang dihadapinya adalah bangsa yang pemberontak. Dan pemberontakan ini dilakukan oleh orang Israel kepada Tuhan, dan itulah yang menjadi alasan kenapa mereka berada di Babel saat itu. Mereka dibuang, mereka dihukum karena sudah memberontak terhadap Tuhan. Ya. Itu panggilan Tuhan kepada Yehezkiel. Nah, bagaimana reaksi Yehezkiel menanggapi panggilan Tuhan? Nah, lazimnya para nabi ketika dipanggil oleh Tuhan, mereka itu umumnya merasa ragu-ragu, merasa takut, karena tugasnya berat, sementara mereka ini bukan siapa-siapa. Jadi ketika dipanggil Tuhan, para nabi umumnya menunjukkan keraguannya untuk menerima panggilan itu. Yesaya ketika dipanggil Tuhan, minggu lalu kita sudah melihat, dia mengatakan, aduh celaka aku. Aku ini najis bibir. Aku tinggal di antara bangsa yang najis bibir. Yeremia ketika dipanggil oleh Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, aku ini masih muda. Aku tidak pandai berbicara karena aku ini masih muda. Yeremia menunjukkan keberatannya. Nah, Yehezkiel tampaknya juga begitu. Hanya di sini tidak ditunjukkan secara langsung. Di ayat 6-7, kita menjumpai peneguhan Tuhan kepada Yehezkiel. Maka di sini diandaikan
Yeskiel merasa ragu-ragu. Mau nggak ya jadi nabi Tuhan? Tugasnya berat, saya nggak bisa sebetulnya. Nah, karena itu kemudian Tuhan memberinya peneguhan. Itu dikatakan di ayat 6 dan 7. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Yeskiel tidak boleh takut meskipun yang dihadapi adalah orang-orang keras kepala yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Jadi mereka mau mendengarkan atau tidak, terserah. Yang penting Yeskiel tetap harus mengatakan apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Didengarkan atau tidak, terserah mereka. Nanti biar Tuhan yang bertindak. Tapi Yeskiel yang penting meneruskan firman Tuhan. Ini bisa kita teladani ya, bagi para pewarta. Mungkin Anda, waduh, saya harus terjun ke lingkungan, saya mau bawakan renungan, orang-orang tidak mendengarkan, ada yang tidur, ada yang ngomong sendiri. Saya males, saya takut. Jangan takut. Tugas Anda itu cuma meneruskan firman, seperti Yeskiel. Mau didengarkan atau enggak, itu urusan mereka. Siapa tahu meskipun mereka ngobrol sendiri, ada 1-2 patah kata yang meresap dalam pikiran mereka, itu nanti biar Tuhan yang ngatur. Tugas Anda cuma mewartakan. Ya, ini menjadi peneguhan ya bagi kita semua. Jangan takut dengan reaksi orang. Itu biar diurus Tuhan. Tugas saya cuma mewartakan saja. Ya, kita bisa meneladan Yeskiel dalam hal ini. Nah, setelah mendapatkan peneguhan dari Tuhan, di sini ada adegan yang menarik yang menunjukkan keraguan Yeskiel. Keraguan ini sebetulnya harus ditaruh di depan ya. Yeskiel ragu dulu, baru Tuhan meneguhkan. Tetapi di sini dibalik. Mari kita baca bab 2 ayat 8 sampai bab 3 ayat 3. Silahkan. Mic-nya, Pak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Hangatkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnyalah sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannyalah di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel, maka kupukullah mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Iya. Jadi waktu itu, ketika Tuhan mendatangi Yeskiel untuk mengutusnya menjadi nabi, Tuhan memberinya suatu penglihatan. Tiba-tiba pada saat itu Yeskiel melihat ada gulungan kitab yang diulurkan dari langit. Tuhan kemudian meminta Yeskiel untuk mengangakkan mulutnya, membuka mulutnya, dan memakan gulungan kitab itu. Yang menarik, perintah untuk mengangakkan mulut ini diulang sampai beberapa kali. Kita bisa melihat di bab 2 ayat 8,
lalu bab 3 ayat 1, dan bab 3 ayat 3. Tuhan di sini mengulang-ulang perintah agar Yehezkiel mengangakkan mulutnya dan memakan gulungan kitab itu. Mengapa harus diulang-ulang? Karena tampaknya ketika perintah pertama diberikan, Yehezkiel belum melaksanakannya. Maka kemudian diulang dengan perintah kedua, belum juga dilaksanakan oleh Yehezkiel. Sampai perintah ketiga, barulah Yehezkiel kemudian memakan gulungan kitab ini. Ini menunjukkan keraguan Yehezkiel. Ya. Seperti nabi-nabi yang lain ketika dipanggil Tuhan, Yehezkiel merasa ragu-ragu. Keraguan Yehezkiel untuk menanggapi panggilan Tuhan digambarkan dengan keraguan Yehezkiel untuk menaati perintah Tuhan memakan gulungan kitab. Tetapi di sisi lain, keraguan Yehezkiel ini wajar. Sebab makan gulungan kitab itu tentu sesuatu yang tidak wajar, tidak biasa gitu. Kitab kertas lembar saja makan rasanya gimana? Apalagi kitabnya itu digulung seperti ini terus nih makan. Itu rasanya gimana itu makan kertas sebanyak itu. Ya. Tetapi sekali lagi keraguan Yehezkiel di sini adalah keraguan yang sejajar dengan keraguan nabi-nabi lain ketika menanggapi panggilan Tuhan. Menjadi nabi Tuhan itu berat. Apakah Yehezkiel sanggup melakukannya atau tidak? Yehezkiel tidak yakin. Maka dia ragu-ragu untuk menaati perintah Tuhan. Tetapi meskipun Yehezkiel ragu-ragu, pada akhirnya dia mau taat. Maka kemudian Yehezkiel memakan gulungan kitab itu. Dia mengangakkan mulutnya, gulungan kitab itu dia makan, dan luar biasa. Gulungan kitab itu isinya adalah nyanyian-nyanyian yang menyedihkan. Nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Tetapi ketika dimakan oleh Yehezkiel, rasanya ternyata nggak pahit. Rasanya ternyata manis luar biasa. Nah, peristiwa ini, perintah untuk memakan gulungan kitab dan ketaatan Yehezkiel untuk melaksanakan perintah ini, ternyata punya sejumlah makna. Yang pertama, makna yang mau disampaikan adalah pentingnya ketaatan terhadap Tuhan. Setiap orang harus taat kepada Tuhan. Begitu juga Yehezkiel yang dipanggil untuk menjadi nabi Tuhan, dia harus taat. Dia harus menanggapi panggilan itu. Dia tidak boleh menolaknya. Panggilan sebagai nabi itu berat, tetapi Yehezkiel harus tahu bahwa ketaatan kepada Tuhan bagaimanapun nanti akan menghasilkan sesuatu yang manis. Yehezkiel akhirnya taat dan kemudian dia merasakan kemanisan hidup. Ya. Dia makan gulungan kitab, yang dia rasakan itu manis. Sementara itu orang-orang Israel itu tidak taat. Nah, orang yang tidak taat itu yang akan mereka rasakan adalah kepahitan hidup. Nyanyian, ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Maka di sini, Yehezkiel menegaskan, atau tindakan Yehezkiel menunjukkan kepada kita pentingnya ketaatan. Orang yang taat akan diberkati oleh Tuhan, hidupnya akan sejahtera. Sementara itu orang yang tidak taat, hidupnya akan penuh dengan penderitaan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah tindakan Yehezkiel memakan gulungan kitab. Itu artinya dia menelan gulungan kitab itu. Firman itu kemudian menyatu dengan dirinya. Itulah seorang nabi. Seorang nabi mewartakan firman Tuhan. Sebelum firman-firman itu diwartakan, firman-firman itu ditelan dulu. Disatukan dulu dengan dirinya. Maka tindakan Yehezkiel ini melambangkan firman ilahi yang meresap dan menyatu dengan manusia. Ya, ini artinya tingkah laku dan perkataan sang nabi ini sudah selaras dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sudah menyatu dengan dirinya. Ini bisa menjadi
spirit inspirasi juga bagi kita ya. Para pewarta, mungkin para fasilitator di lingkungan. Sebelum Anda meneruskan firman Tuhan, pertama-tama Anda harus menyatukan diri Anda dengan firman itu. Firman-firman itu harus Anda telan. Supaya nanti ketika Anda membawakan firman, itu sungguh-sungguh firman itu keluar dari diri Anda. Anda melakukan apa yang Anda ajarkan. Jangan sampai Anda mengajarkan kepada orang-orang, mari kita berbuat baik, sementara tingkah laku Anda sendiri tidak baik. Kita harus mengasihi orang lain, sementara Anda sendiri suka marah-marah. Kita harus jujur, Anda sendiri melakukan korupsi. Ini berarti firman-Nya belum menyatu dengan diri kita, dan karena itu kita belum pantas untuk mewartakannya kepada orang lain. Kita pertama-tama harus mewartakan pada diri kita sendiri. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga ternyata tindakan Yeskiel memakan gulungan kitab ini punya makna yang personal. Makna itu adalah pertobatan. Ini ada hubungannya dengan masa lalu Yeskiel ketika dia tinggal di Yerusalem sebagai imam muda yang bertugas di Bait Allah. Waktu itu, Yeskiel dan imam-imam yang lain hidup serba berkecukupan. Mereka memiliki segalanya. Mereka adalah orang terpandang, maka mereka juga dihormati oleh masyarakat. Yeskiel tidak kekurangan satupun. Yeskiel dan imam-imam yang lain hidup istilahnya seperti di menara gading. Semuanya serba enak, serba ada. Nyaman hidup mereka. Tapi masalah mereka itu cuma satu. Ada satu hal yang mengusik mereka, yaitu seorang nabi yang bernama Yeremia. Mari kita baca bab 26 ayat 1 sampai 6. Yeremia ya, kitab Yeremia, kita buka kitab Yeremia bab 26 ayat 1 sampai 6. Silakan. Yeremia 26 ayat 1 sampai dengan 6. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya, beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kau perintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangin sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka, oleh karena perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi.
Ya, itu yang mengganggu kehidupan para imam Bait Allah. Seorang nabi yang bernama Yeremia. Imam-imam Bait Allah hidup serba berkecukupan, hidup mereka enak. Tiba-tiba datang Nabi Yeremia dan menubuatkan bahwa kota ini, termasuk rumah ini, Bait Allah, akan dihancur leburkan. Ini merupakan hukuman Tuhan kepada mereka karena mereka terus-menerus berbuat kejahatan. Yeremia menubuatkan kehancuran Bait Allah. Yerusalem juga akan hancur. Negara itu akan runtuh seutuhnya. Tentu nubuat ini mengagetkan dan membuat marah para imam yang bertugas di Bait Allah. Wah, ini kurang ajar nih. Berani-beraninya dia mengatakan bahwa Bait Allah akan dihancurkan. Maka imam-imam menjadi marah. Mari kita baca bab 26 ayat 7 sampai 8. Silakan. Ya. Oke, saya bacakan ya. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Jadi nubuat Yeremia memancing kemarahan para imam. Yeremia kemudian disebut sebagai penista agama. Yeremia kemudian ditangkap dan kemudian mereka ancam dengan hukuman mati. Yeremia adalah nabi Tuhan yang sejati. Tetapi orang-orang itu, para imam di Bait Allah, menangkap dan menganiaya dia. Mereka tidak percaya kepada Yeremia. Nah, apa hubungannya dengan Yeskiel? Yeskiel waktu itu adalah salah seorang imam muda yang bertugas di Bait Allah. Maka Yeskiel kiranya hadir ketika Yeremia menubuatkan kehancuran Bait Allah sampai beberapa kali. Sebagai anggota imam muda, Yeskiel waktu itu berada di pihak yang melawan Yeremia. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa Yeskiel waktu itu turut menganiaya Yeremia. Memang kita tidak bisa mengatakan Yeskiel ikut menangkap Yeremia, ikut memukuli Yeremia, ikut kemudian menjebloskan Yeremia ke penjara. Kita tidak bisa memastikannya. Tapi sebagai anggota imam-imam muda, Yeskiel jelas berada di pihak yang kontra terhadap Yeremia. Maka di sini bisa dikatakan bahwa Yeskiel dengan satu dan lain cara, dia turut menganiaya Yeremia. Maka perintah Tuhan untuk menelan gulungan kitab, ini adalah semacam teguran dari Tuhan kepada Yeskiel. Gulungan kitab yang disuruh untuk ditelan itu, isinya adalah nyanyian-nyanyian yang menyedihkan. Dan itu adalah nubuat dari Yeremia dulu. Ketika dia menubuatkan bahwa Yerusalem akan diruntuhkan, Bait Allah akan dihancurkan, kerajaan Yehuda juga akan dihancurkan juga. Gulungan kitab itu adalah nubuat Yeremia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata. Dan dulu Yeskiel menolak nubuat itu, menganggap bahwa Yeremia mengada-ada, bahwa Yeremia adalah nabi palsu. Tetapi Yeskiel disuruh untuk menelan nubuat itu, gulungan kitab itu, dan kemudian Yeskiel menaatinya. Pembuangan yang dialami oleh Yeskiel menyadarkan Yeskiel bahwa ternyata Yeremia adalah nabi yang sejati.
nubuat-nubuatnya benar dan sungguh-sungguh terjadi. Maka di sini dengan menelan kitab yang diberikan oleh Tuhan, Yeskiel menyatakan pertobatannya. Dia yang dahulu menganiaya Yeremia, sekarang dia menjadi nabi, menjadi pewarta yang meneruskan karya dari Yeremia. Yeskiel di sini meneruskan pewartaan orang yang dahulu dia aniaya. Yang terjadi pada Yeskiel ini mungkin mengingatkan Anda pada seseorang, yaitu Paulus. Paulus sebelumnya itu menganiaya murid-murid Yesus, dan dengan itu dia menganiaya Yesus sendiri. Tetapi kemudian Paulus bertobat, dan dia kemudian meneruskan pewartaan yang dilakukan Yesus. Memang antara Yeskiel dengan Paulus ini punya kesejajaran, sehingga sering dikatakan bahwa Yeskiel itu adalah Paulus versi Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah pertobatan Yeskiel. Dari seorang yang menganiaya, dia kemudian meneruskan pewartaan orang yang dia aniaya. Moga-moga ini juga menjadi inspirasi bagi kita, bahwa kadangkala sikap kita sekarang itu keliru, sementara sikap orang yang kita tidak suka itu justru benar. Ada saatnya kita mengakui kesalahan kita, lalu kemudian mendukung orang yang benar tadi. Jangan malu, karena yang penting adalah kita mewartakan kebenaran. Itulah pertobatan Yeskiel. Nah, untuk kisah yang ketiga, saya akan berbicara tentang perikop dari Perjanjian Baru, sesuatu yang sangat terkenal, yaitu pertobatan anak yang hilang. Dari Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Tentu semua orang sudah tahu perumpamaan tentang anak yang hilang. Mungkin Anda juga bertanya-tanya, ini kan sudah hafal ini, ngapain kita bahas? Nah, saya ingin menampilkan aspek-aspek lain yang mungkin luput dari pandangan kita selama ini. Dalam Lukas 15 itu sebetulnya ada 3 perumpamaan. Bukan anak yang hilang saja, tapi ada 3 perumpamaan yang memiliki misi yang sama. Berbicara tentang tema yang sama, yaitu pertobatan. Konteksnya adalah waktu itu orang umumnya berpandangan kalau ada orang berdosa, alangkah baiknya dijauhi saja. Sebab orang berdosa itu menular. Kenajisan itu menular. Dosa juga menular. Sehingga kalau orang benar dekat-dekat dengan orang berdosa, bukannya orang berdosa itu bertobat, tapi orang benar itu yang akan terseret untuk bergabung dengan orang-orang berdosa. Jadi jangan dekat-dekat dengan orang berdosa, karena dosa itu bisa menular. Nah, ketika Yesus hadir, dia malah mendekati orang-orang berdosa. Dia makan bersama dengan mereka, dia berbicara dengan mereka, dia bersahabat dengan mereka, dia juga menerima mereka. Beberapa bahkan dijadikan murid. Sikap Yesus itu membuat orang-orang Farisi menjadi kesal. Mereka mengatakan, Yesus ini nggak benar ini, dekat-dekat dengan orang berdosa, itu bisa menajiskan. Nah, dalam rangka memberi penjelasan kepada mereka, kemudian Yesus menceritakan 3 perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita lihat perumpamaan yang pertama terlebih dahulu. Ayat 1-7. Nggak usah dibaca ya. Semua sudah tahu, sambil bisa dilihat sendiri sekarang. Silakan buka kitab suci masing-masing, Lukas bab 15 ayat 1-7. Perumpamaan ini menampilkan seorang laki-laki yang kaya raya. Dia punya 100 ekor domba.
Nah, kalau satu ekor dari antaranya itu hilang, orang ini pasti tidak akan diam saja. Dia pasti akan melakukan segala cara untuk mencarinya. Meskipun dia punya 99 ekor yang lain, yang keadaannya baik-baik saja, tetapi tanpa satu ini belum sempurna. Ya, ada permainan angka di sini. 100 itu angka yang sempurna. Nah, kalau hilang satu itu kan 99, itu berarti belum sempurna. Supaya 99 ini sempurna, maka harus ditambahi satu. Maka satu yang hilang ini, seekor domba yang hilang ini, bagaimanapun pasti akan dicari. Dan setelah ditemukan, pasti si pemilik domba ini akan bersukacita, dia akan mengundang teman-temannya untuk berpesta bersamanya. Ya, apa yang dia cari, dia dapatkan, maka dia penuh dengan sukacita. Itu perumpamaan yang pertama tentang domba yang hilang. Perumpamaan yang kedua punya makna yang persis sama dengan perumpamaan yang pertama. Di sini yang ditampilkan adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kalau tadi tokoh utamanya adalah seorang laki-laki yang kaya, dalam perumpamaan yang kedua ditampilkan lawannya, yaitu seorang perempuan yang miskin. Perempuan miskin ini memiliki uang cuma 10 dirham. Uangnya sudah sedikit, satu hilang. Pasti dia akan berusaha untuk mencarinya. Apapun dia akan lakukan, termasuk dengan meraba-raba dalam kegelapan, ngambil pelita lalu mencari di ujung-ujung rumah. Pokoknya supaya uang itu ketemu. Dan kalau uang itu ketemu, pasti dia akan gembira, lalu kemudian akan mengundang teman-temannya untuk bersukacita bersamanya. Ini perumpamaan yang pertama dan kedua dengan makna yang sama, meskipun tokoh utamanya jauh berbeda. Jadi meskipun orang kaya, mau orang miskin, kalau satu miliknya hilang, pasti akan dicari. Mau laki-laki, mau perempuan, kalau ada yang hilang, pasti akan dicari. Dan ketika ketemu, semuanya penuh dengan sukacita. Dua perumpamaan ini punya dua makna yang utama. Pertama, mau menggambarkan Allah yang selalu berupaya mencari mereka yang hilang, yaitu orang-orang berdosa. Allah digambarkan seperti pemilik domba dan perempuan yang miskin. Satu hilang, dia tidak akan diam saja. Dia akan mencarinya. Ketika ada orang-orang meninggalkan dia dengan melakukan dosa, Allah tidak diam, Allah tidak menyerah, Allah proaktif untuk mencarinya, mendatanginya, dan mengajaknya untuk kembali. Inilah sifat Allah kita. Orang-orang berdosa tidak dibiarkan. Silahkan mati saja, biarin, enggak. Tuhan mencarinya. Ini tampak dalam diri Yesus yang secara aktif mendekati orang-orang berdosa. Yang kedua, kalau ada orang berdosa kembali, itu Allah akan sangat gembira. Dia tidak akan mengingat-ingat dosa orang itu, menyambut orang itu dengan muka merengut, tidak. Dia akan bersukacita. Kesalahan-kesalahannya dilupakan. Mari hidup baru menjadi orang yang lebih baik. Sukacita. Nah, itulah yang dikatakan oleh dua perumpamaan tadi, menggambarkan Allah yang aktif untuk mencari orang-orang yang berdosa. Kalau kita berbuat dosa, jangan pikir bahwa Allah meninggalkan kita. Allah akan selalu berusaha mencari kita. Tinggal kita mau ditemukan atau tidak. Jangan juga merasa kecil hati. Saya sudah berdosa berat. Tuhan pasti tidak mengampuni saya. Tidak. Meskipun kita sudah berdosa berat, ketika kita kembali, kita mau bertobat, Allah akan lupa dengan itu semua. Dia akan menyambut kita dengan penuh sukacita. Ya, itu makna dari perumpamaan yang pertama dan kedua. Menggambarkan Allah yang aktif
untuk mencari orang berdosa. Menjadi pertanyaan selanjutnya, kalau Allah aktif, bagaimana dengan orang berdosanya sendiri? Apakah dia diam saja nunggu ditemukan oleh Tuhan? Nah, dari pihak manusianya diharapkan juga aktif. Aktif untuk kembali, tergerak untuk kembali, mengambil langkah untuk kembali. Maka diperlukan perumpamaan lain untuk menyeimbangkan hal ini. Sehingga kemudian Yesus bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ayat 11 sampai 32. Meskipun ini sudah akrab dengan kita, mari kita baca lagi sebagian saja. Ayat awalnya saja, bab 15 ayat 11 sampai 13. Silakan. Oke Pak, saya coba baca. Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya, itu bagian awal yang menceritakan awal mula dari semuanya ya. Ada 2 orang anak, sulung dan bungsu. Nah, si bungsu ini bersikap kurang ajar karena dia meminta warisan kepada bapaknya. Bapaknya ini masih hidup. Dan ini sesuatu yang nggak boleh dalam kitab suci. Dalam hukum Taurat tidak boleh. Warisan hanya akan didapatkan ketika orang tua sudah tidak ada. Jadi yang dilakukan si bungsu ini menggambarkan sikap yang sangat kurang ajar. Meminta warisan ketika sang ayah masih hidup. Nah, tapi si ayah tidak terlalu mempedulikan hal itu. Dia memberikan apa yang diminta, maka si bungsu kemudian mendapatkan warisan yang diinginkannya. Dia kemudian menjual semuanya, lalu pergi ke luar negeri dan berfoya-foya. Tetapi sesudah itu datanglah bencana di luar negeri, ada bencana kelaparan, lalu hidup si bungsu kemudian terpuruk. Kisah selanjutnya pasti Anda sudah tahu. Si bungsu kemudian melamar menjadi penjaga babi-babi, dan ini sesuatu yang sangat hina ya, karena babi bagi orang Israel adalah binatang yang najis. Si bungsu dengan ini hidup dalam kenajisan. Dia tidak punya apa-apa, bahkan untuk makan makanan babi pun dia tidak boleh. Jadi hidup si bungsu betul-betul terpuruk. Tetapi ada sisi positifnya. Ketika hidupnya terpuruk, si bungsu kemudian menyadari kesalahan-kesalahannya, lalu dia tergerak untuk bertobat. Dia punya rencana. Wah, di rumah bapak saya ini kan banyak makanan, ngapain saya menderita di sini? Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, ini sisi positif dari penderitaan. Bisa menghantar orang pada pertobatan. Kalau kita menderita, kalau kita mengalami masalah, jangan hanya terpuruk. Mungkin dengan itu kita sedang diajak untuk bertobat. Seperti si bungsu ini. Dan akhirnya si bungsu itu betul-betul melaksanakan apa yang dia rencanakan. Dia sungguh-sungguh menyesal, dia sungguh-sungguh bertobat. Maka kemudian dia pulang menjumpai bapaknya. Nah, si bapak ternyata selama ini menunggu. Ketika dia melihat anak bungsunya ini pulang dari kejauhan, tanpa berpikir panjang, si bapak ini kemudian lari menyambut dia. Padahal si bungsu ini sudah berbuat kurang ajar kepadanya, tetapi sang bapak melupakan itu semua. Dia lebih tergerak oleh belas kasihan. Nah, ini fotonya ya, gambarnya si bapak merangkul si bungsu. Lalu kemudian si bungsu mengatakan apa yang sudah dia rencanakan.
Dia berkata di ayat 21, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Perkataan ini belum selesai, sebab rencananya dia mau menambahkan satu kalimat lagi, yaitu seperti yang dikatakan di ayat 19. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Tapi sebelum dia sempat mengatakan ini, sang Bapa sudah memotong perkataan itu. Sang Bapa kemudian menyuruh hamba-hambanya untuk menyiapkan pakaian terbaik dan perjamuan yang besar untuk menyambut kepulangan anaknya itu. Maka berlangsunglah pesta yang penuh dengan sukacita. Nah, sikap Bapa ini menunjukkan bagaimana Tuhan bersikap kepada orang-orang yang berdosa. Perumpamaan yang pertama dan kedua tadi sudah menunjukkan kepada kita bahwa Bapa sangat mengasihi manusia. Kalau ada orang yang hilang karena berbuat dosa, Allah berduka cita dan akan mencarinya. Jadi di sini, di perumpamaan 1 dan 2 digambarkan Allah yang aktif. Nah, dalam perumpamaan yang ketiga digambarkan Allah itu juga menantikan orang untuk kembali. Jadi kalau ada orang yang berdosa itu kembali karena bertobat, Tuhan pasti akan menyambutnya dengan sukacita. Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosanya, tapi akan bersukacita. Mari kita berpesta karena anak yang hilang ini sudah kembali. Maka kalau Yesus mendekati orang-orang berdosa, orang-orang lain, orang Farisi sebaiknya seharusnya jangan marah. Karena Yesus mendekati mereka bukan untuk ikut-ikutan berbuat dosa, tetapi untuk mengajak mereka kembali kepada Bapa. Nah, ini adalah teguran bagi orang-orang Farisi ya. Mereka tidak senang dengan orang berdosa. Orang berdosa bagi mereka itu seharusnya dihukum. Jadi mereka tidak senang ketika orang berdosa malah disambut dengan sukacita. Sikap orang Farisi ini tampak dalam sikap si anak sulung. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbuat dosa, di sini kita tampil sebagai anak yang hilang, hendaknya kita ingat bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Ya, seringkali kita memilih pergi meninggalkan Bapa dengan berbuat tidak pantas kepadanya, melakukan semaunya sendiri, berbuat dosa, tidak mengasihi Tuhan yang mengasihi kita. Kita adalah anak yang hilang itu. Dosa akan mengantar kita pada keterpurukan dan maut. Kita harus menyadari bahwa dosa, meskipun kelihatannya enak, menyenangkan, seperti anak bungsu yang berfoya-foya tadi, pada akhirnya akan mengantar kita pada keterpurukan, ya, pada kenajisan, pada kehancuran, seperti si bungsu tadi yang terpaksa harus menjadi penjaga babi dan bahkan tidak bisa makan makanan babi. Terpuruk. Tetapi ketika kita terpuruk, mari belajar dari si bungsu juga. Alih-alih merasa putus asa dan ditinggalkan, hendaknya kita melihat itu sebagai undangan dan kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Bapa, untuk pulang. Jangan khawatir, sebab konsepnya tidak lagi seperti konsep perjanjian lama. Ya, Daud tadi ya, Daud bertobat, tetapi dia tetap dijatuhi hukuman yang bertubi-tubi berat, meskipun hukuman mati dicabut. Meskipun ada keringanan, tapi hukuman yang ditanggung Daud tetap berat. Tapi itu konsep perjanjian lama. Konsep perjanjian baru sudah berubah. Ketika berhadapan dengan orang-orang berdosa, Allah pertama-tama tidak mengedepankan hukuman. Jadi yang penting bukan menghukum. Yang penting adalah mereka kembali kepadanya. Maka dari itu ketika melihat kita kembali, seperti bapaknya si bungsu tadi, Tuhan Allah akan merangkul kita dan lupakan segalanya. Yang penting kamu kembali, mari kita berpesta. Allah yang kita kenal dalam perjanjian baru, itu lebih mengutamakan kasih. Hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan.
Maka belajar dari kisah Daud, kisah Yehezkiel, dan kisah anak yang hilang, mari kita mencoba untuk pulang. Mumpung masa Prapaskah ini belum sungguh-sungguh berakhir ya. Ini adalah saat bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Sebab bersama Tuhan, bersama Bapa itu ada belas kasihan, ada pengampunan, ada kelimpahan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bukan tanpa alasan bahwa si bungsu tadi diajak masuk ke rumah, lalu kemudian dilangsungkan pesta yang sangat besar. Sebab memang dalam kitab suci, hidup yang berkelimpahan bersama Tuhan itu sering digambarkan dalam gambaran pesta. Maka kalau kita bertobat, kita pun akan diajak untuk masuk ke dalam perjamuan bersama Bapa. Ini menunjukkan bahwa pertobatan pasti akan mengantar kita pada hidup yang berkelimpahan. Amin. Moga-moga kisah-kisah pertobatan yang kita dengarkan malam ini menjadi inspirasi kita untuk sungguh-sungguh bertobat pada masa Prapaskah kali ini. Selamat menyongsong Tri Hari Suci Paskah mulai besok. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Terima kasih Pak Jarod atas pembelajaran malam hari ini mengenai pertobatan. Ya, menarik banget karena malam hari ini Pak Jarod mengupas dua kitab, yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu, adakah pertanyaan? Bisa tulis di chat ataupun juga bisa raise hand. Soalnya dari Kitab Perjanjian Lama cukup menarik untuk nabi-nabi yang Pak Jarod. Oh, bertanya. Oke. Siapa nih? Ya, siapa nih Bu? Wah, nge-freeze. Pak Jarod, ibunya mungkin nge-freeze. Kalau boleh saya nanya, mungkin kalau tadi saya nggak nyimak. Nabi Yehezkiel dan Nabi Yeremia. Tadi kan melakukan penganiayaan. Yehezkiel itu mirip seperti Rasul Paulus. Nah, pertikaian apa sih Pak di antara Nabi Yehezkiel dan Yehezkiel ini sampai menganiaya Yeremia itu? Iya, waktu itu Yehezkiel belum nabi, dia masih seorang imam muda yang bertugas di Bait Allah. Dia adalah kaum elit. Yeremia tiba-tiba datang ke Bait Allah, lalu menubuatkan kehancuran Bait Allah. Bukan hanya Bait Allah, yang hancur juga Yerusalem dan kerajaan Yehuda. Nah, tentu saja nubuat Yeremia ini membuat imam-imam yang ada di situ marah. Ya. Bayangkan Anda datang ke katedral, lalu kemudian teriak-teriak di situ, katedral akan diruntuhkan, sebab kalian semua sudah berbuat dosa. Nah, romo-romo katedral pasti akan marah-marah kepada Anda. Nah, gambarannya seperti itu. Mereka tersinggung karena merasa Yeremia itu menista agama. Ya, menubuatkan kehancuran, padahal mereka merasa bahwa Tuhan ada di tempat itu, Tuhan bersemayam di Bait Allah. Ini penistaan terhadap Tuhan. Maka imam-imam di situ memusuhi Yeremia, menganiaya Yeremia. Yehezkiel ada di situ, maka bisa diandaikan bahwa waktu itu pun dia termasuk orang yang tidak suka kepada Yeremia. Maka kita katakan di sini Yehezkiel turut menganiaya Yeremia. Begitu. Oke Pak, makasih. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan yang menarik tentang kisah yang hilang ataupun tentang nabi di Kitab Perjanjian Lama. Mbak Lydia, saya boleh?
Oke, Pak Pius, monggo. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Selamat malam Pak Jarod. Pak Jarod, saya tertarik sekali atas hal yang Bapak sampaikan. Menurut saya ada perbedaan di dalam pertobatan di Perjanjian Lama dan pertobatan di Perjanjian Baru. Misalnya pertobatan di Perjanjian Lama itu tadi Bapak katakan, bukan Bapak, tapi sebenarnya di dalam kitab suci mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi di Perjanjian Baru ada 3 itu, ya, yang domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Nah, perbedaan konsep pertobatan itu apakah dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan atau budaya? Misalnya pada Perjanjian Lama umat atau bangsa Israel masih hidup sebagai bangsa yang nomaden yang memelihara binatang berpindah-pindah tempat, dan kemudian yang dalam Perjanjian Baru itu mereka sudah bercocok tanam, yaitu sudah menanam dan menuai. Mohon pencerahan Pak Jarod. Terima kasih. Ya, yang lebih berpengaruh menurut saya adalah pengenalan akan Tuhan yang semakin lama itu semakin baik. Dulu, sebelum Taurat ada, katakanlah begitu, orang punya pandangan bahwa Tuhan atau dewa-dewa itu adalah sosok yang mengerikan. Apapun yang mereka inginkan itu harus dituruti dan mereka bisa saja berbuat sewenang-wenang. Jadi gambaran Tuhan itu seperti itu, sebagai sosok yang mengerikan. Lama-lama ada perkembangan gagasan. Tuhan ternyata tidak mengerikan, ya. Tuhan itu adil. Adilnya bagaimana? Kalau kita berbuat baik, ya Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita berbuat jahat, Tuhan akan menghukum kita. Itu konsep pembalasan yang setimpal, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi itu bukan sesuatu yang buruk. Karena itu mengoreksi pandangan sebelumnya. Bahwa siapa yang kuat, dialah yang menang, dia bisa melakukan apa saja. Dikoreksi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Begitu juga sikap Allah kepada manusia itu konsepnya seperti itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lama-kelamaan orang menyadari, kalau konsepnya seperti itu, bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan itu penuh kasih? Toh kita diperlakukan sesuai dengan yang kita lakukan. Tidak ada kasih Tuhan di situ. Maka kemudian muncul gagasan yang lain. Tuhan memperlakukan kita tidak dengan konsep mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena dia penuh kasih. Pasti dia lebih mengedepankan belas kasihan. Maka muncullah seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Tuhan Allah lebih mengedepankan kasih daripada hukuman. Ketika ada orang berdosa, yang dikedepankan bukan menghukum, tetapi mengasihi, yang penting kembali. Begitu juga kalau kita berbuat baik, Tuhan akan memberi kita ganjaran, tetapi tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya perbuatan baik kita. Tuhan bisa memberi ganjaran kepada kita lebih dari yang kita pantas untuk menerimanya. Lalu kalau kita berbuat jahat, Tuhan juga tidak akan mengutamakan hukuman, tetapi yang penting adalah bagaimana caranya supaya kita kembali. Maka dia mendekati kita, dia mencari kita, dia juga menunggu kita pulang. Jadi ada pengenalan yang semakin lama semakin baik tentang Tuhan. Ini juga menjadi ciri khas kitab suci, ya. Kitab suci kita itu ciri khasnya salah satunya adalah bertumbuh. Makin lama makin dewasa, makin dalam mengenal Tuhan. Maka apa yang diajarkan oleh Perjanjian Lama, sebelum mau kita terapkan, kita harus telaah terlebih dahulu. Bagaimana pertumbuhannya? Apakah masih seperti itu dalam Perjanjian Baru atau sudah berkembang? Nah, pandangan tentang Allah itu mengalami perkembangan, sehingga kita tidak mengacu lagi pada Perjanjian Lama, tetapi mengacu pada Perjanjian Baru. Sebab apa yang diajarkan di dalam Perjanjian Baru, itu merupakan upgrade, merupakan pertumbuhan dari apa yang
merupakan pandangan orang zaman dulu dalam perjanjian lama. Begitu, Pak. Ya, Pak Jarod, terima kasih. Terima kasih Pak. Wah, penjelasannya menarik banget ya Pak. Saya jadi paham juga. Ternyata Pak Jarod, kalau misalnya saya katakan bahwa dari kitab perjanjian lama ke perjanjian baru, karena kita kan kupasnya dua ya Pak ya. Sebenarnya tuh ya seperti kata Pak Jarod, membawa proses sebenarnya. Proses itu berarti tidak pernah berhenti ya Pak, bahwa kita itu selalu dibawa kepada suatu pertobatan sampai hari ini. Apakah boleh seperti itu ya Pak? Ya, proses tidak pernah boleh berhenti. Proses mengenal Tuhan tidak pernah boleh berhenti. Itu harus berkembang terus-menerus. Ya, ketika kita membaca kisah tentang Daud misalnya, kita sebetulnya tidak diharapkan agar seperti Daud. Tetapi kita harus lebih baik daripada Daud. Sebab kita sudah disodori kisah Daud, kelemahan, kekuatannya, kita sudah belajar dari dia, maka harusnya kita lebih baik daripada Daud. Kita harus lebih baik daripada Abraham, kita harus lebih baik daripada Musa, kita harus lebih baik daripada murid-murid Yesus. Ya. Karena kita sudah dikasih teladan, diajari oleh mereka. Kalau kita ternyata sama saja dengan mereka, yaitu nggak ada perkembangan. Kita harus lebih baik karena kita sudah diberi informasi, kekuatan, kelemahan tokoh-tokoh dalam kitab suci. Dari situ kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan daripada mereka. Itu tujuan kita mendalami kitab suci. Setuju Pak. Jadi paham dari kitab ini mengenai pertobatan, kisah-kisah tokoh-tokoh nabi, terus dibawa ke perjanjian baru, ke pengajaran Tuhan Yesus. Sampai saat ini mungkin berkembang juga setiap zaman, setiap pribadi seseorang, semua dibentuk seperti itu ya Pak ya. Oke, masih adakah pertanyaan? Ya Pak. Ya. Saya tambah sedikit, Ya. melanjutkan yang Mbak Lydia. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Lydia. Pak Jarod, saya mau menambahkan tentang yang tadi disampaikan oleh Mbak Lydia dan kemudian dijawab oleh Pak Jarod. Pertanyaan saya itu begini Pak, apakah purgatorium itu juga merupakan pertumbuhan atau apa istilahnya, ya pertumbuhan atau peningkatan dari iman Katolik kita yang bergerak dari waktu ke waktu, terutama pada zaman kini mengenai purgatorium itu. Terima kasih Pak Jarod. Ya, kita tidak secara spesifik berbicara tentang purgatorium, jadi saya jawab sekilas saja. Gagasan tentang kehidupan sesudah kematian ini jelas merupakan suatu perkembangan. Dalam sebagian besar perjanjian lama, sebetulnya orang-orang waktu itu belum mengenal kehidupan sesudah kematian. Mereka berpikiran bahwa hidup itu ya hanya terjadi satu kali di bumi ini saja. Sesudah kita mati ya sudah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Semua orang yang sudah mati itu dikumpulkan di dunia bawah yang namanya Sheol. Di situ ada raja, ada rakyat biasa. Ada orang baik, ada orang jahat, semuanya ngumpul di situ. Maka orang baik sama orang jahat, kapan seseorang diberi hukuman, kapan seseorang diberi ganjaran, itu semua terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Sesudah kita mati, nggak ada apa-apa lagi. Tetapi kemudian muncul pemikiran, wah, kalau begitu caranya ya ngapain saya menjadi orang baik? Seringkali orang baik itu hidupnya penuh dengan penderitaan. Tetapi orang baik dan orang jahat kok endingnya sama, mati. Jadi ngapain saya menjadi orang baik? Hidup orang baik menderita, lebih baik saya menjadi orang jahat, saya korupsi, duit saya banyak, yang penting hidup saya senang. Toh kita semua mati, dan sesudah mati nggak ada apa-apa lagi. Nah, konsep yang seperti itu tidak adil bagi orang-orang baik, orang-orang benar, karena seringkali mereka dijadikan korban oleh orang-orang yang jahat, orang-orang berdosa. Lalu kemudian lahirlah konsep tentang kehidupan sesudah kematian. Orang Yahudi mengenal ini dalam perjumpaan mereka dengan tradisi bangsa-bangsa lain, antara lain dari bangsa Yunani.
Lalu kemudian berkembanglah konsep hidup sesudah mati, kehidupan kekal. Jadi kehidupan itu ada dua dunia, dunia yang sementara dan dunia yang kekal. Dunia yang sementara adalah dunia yang kelihatan ini, dunia tempat kita hidup sekarang. Di dunia yang sementara ini kadang-kadang kejahatan lebih berkuasa daripada kebaikan. Tetapi ada dunia yang lain, yaitu dunia keabadian, dunia yang kekal. Di dunia yang kekal ini tidak ada tempat bagi kejahatan, sebab yang berkuasa adalah kebenaran dan kebaikan. Tuhan yang berkuasa di situ. Nah, dengan adanya konsep ini, maka ketika orang baik itu menderita di dunia, dan di sisi lain orang jahat itu hidupnya malah bahagia, itu orang tidak akan berkata, oh itu tidak adil. Sebab itu belum definitif. Keadilan Tuhan nanti akan ditegakkan di kehidupan yang kedua. Di situ orang baik akan diberi berkat olehnya, masuk dalam kebahagiaan abadi yang sekarang disebut sebagai surga. Sementara itu orang jahat akan diberi hukuman dan masuk dalam hukuman abadi yang disebut neraka. Nah, sudah ada perkembangan. Tadinya nggak ada dunia sesudah kematian, sekarang ada dua dunia, dan dipandang bahwa kehidupan yang pertama ini hanya sementara, tapi nanti ada kehidupan yang kedua, dan kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal. Lalu muncul gagasan lagi, tapi manusia kan nggak ada yang 100% baik, 100% jahat. Sementara surga itu dihuni oleh orang yang 100% baik, dan neraka itu dihuni oleh orang yang 100% jahat. Kalau saya mati, gimana caranya? Saya belum bisa masuk surga, tapi mungkin saya nggak layak masuk neraka. Maka kemudian muncullah keyakinan yang menjawab persoalan itu, yaitu api penyucian, purgatorium. Ya, sebelum manusia ditentukan masuk surga atau neraka, dibersihkan terlebih dahulu, masuk ke masa penantian, ya, ruang penantian purgatorium. Di situ ditimbang-timbang, oh ini banyak baiknya daripada jahatnya, dibersihkan, maka dia kemudian boleh masuk surga. Ini terlalu banyak jahatnya, baiknya dikit, maka kemudian dia masuk neraka. Jadi ada perkembangan gagasan seperti itu. Maka di sini bisa saya katakan, memang purgatorium adalah perkembangan gagasan untuk menjawab masalah kehidupan sesudah kematian. Begitu ya Pak. Terima kasih Pak Jarod. Wah, keren banget Pak. Makasih Pak Pius. Jadi wawasan kita jadi nambah gitu, dari pertobatan kita bawa kepada kebangkitan sesuai dengan nanti Trihari Suci juga mencapai kehidupan kekal. Nah, malam hari ini sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih Pak Pius untuk perannya, partisipasinya di Zoom online ini. Kita berbicara mengenai pertobatan. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari pembelajaran kita hari ini sangat menarik, bahwa kita mengupas dua kitab, yaitu kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, yang semuanya berbicara membawa semua manusia itu dari dulu, bahwa Allah itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Sampai sekarang buktinya kita dengan ada sakramen tobat yang diberikan kepada kita. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dengan sakramen-sakramen yang ada dan membawa kita pada pertobatan dengan sampai hari ini. Itu yang saya bisa simpulkan juga, bahwa belajar tentang sebuah pertobatan. Oke, terima kasih Pak Jarod. Terima kasih untuk pengajarannya malam hari yang ini, sangat menyentuh sekali, jujur bahwa kami terbuka wawasan kami, apalagi dibawa dari kitab Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, dan apa yang mau disampaikan Tuhan itu sebenarnya sama dengan apa yang disampaikan di kitab Perjanjian Lama. Makasih Pak Jarod. Oke, Bapak Ibu, saya tutup dengan doa penutup. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu. Di malam hari ini kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami lebih mendalami Engkau, memahami Engkau lebih dalam dan lebih menyentuh setiap hati kami. Ya Bapa, bimbinglah kami, jagalah kami di malam hari ini, sehingga kami besok hari
bangun dan dapat beraktivitas kembali dan mempersiapkan hati kami menyambut Trihari Suci dengan membawa segala pertobatan kami yang akan mengubah kami melalui setiap proses menjadi lebih baik dalam setiap sikap dan tindakan kami. Ya Bapa, semua doa ini kami panjatkan melalui perantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.